Kami siap dengar firman dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Saya sungguh sangat bersuka cita boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya agak sedikit ada kekhawatiran juga dalam diri saya sebab beberapa waktu yang lalu Tentena atau Permohonan Kursi Lembang masuk dalam zona merah. Ya, tetapi beberapa hari kemarin sudah kembali ditarik. Saya dengar informasi sebab COVID itu yang ada berasal dari Permohonan Kursi Lembang yang luar biasa dan bukan juga di sini orang yang ada di jauh di sana. Ya, puji nama Tuhan. Kita masih dalam perlindungan Tuhan tentunya. Dan oleh karena itu biarlah kita senantiasa beribadah merindukan Tuhan setiap saat. Dan hari ini sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan membuka kitab Nahum 1 ayat 7 sampai 8. Nahum itu perjanjian lama. Mungkin jarang-jarang kita baca, tapi hari ini saya akan membagikan ada hal yang sangat menguatkan, membangun iman percaya saya dan saudara. Nahum 1 ayat 7 sampai 8. Yang dapat boleh bilang amin? Amin. Kita akan baca sama-sama. 3, 2, 1. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Saya ingin kita akan fokus di ayat yang ke-7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ini sudah sering kita baca tentunya, bahkan sudah sering kita dengar dalam khotbah. Tetapi hari ini saya akan membawa dalam dimensi yang lebih luas, tetapi akan fokus kepada seluruh apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ketika berbicara Tuhan itu baik. Judul firman Tuhan yang saya akan sampaikan, mengapa kita menjadi Kristen? Ya, sama-sama boleh ulang. Mengapa kita menjadi Kristen? Tentu pertanyaan ini saya tergelitik untuk bertanya. Jangan-jangan selama ini kita menjadi Kristen, kita tidak menyadari esensi kekristenan itu apa? Oleh karena mungkin karena kita dilahirkan dari keluarga Kristen, atau mungkin karena KTP kita Kristen, atau mungkin karena kita ada di lingkungan Kristen, atau karena kita berkaitan antara suami istri Kristen, kemudian kita satu di dalam hal itu. Kita harus jujur mempertanyakan ini sebab kalau kita tidak sampai kepada esensi kekristenan seperti yang dikatakan oleh Alkitab, seperti yang diwartakan oleh Tuhan Yesus, akan kering pengiringan kita akan Tuhan. Coba kita berpikir secara netral. Artinya kita misalnya bukan Kristen. Kira-kira apa keunggulan kekristenan? Apa keistimewaan kekristenan sehingga kita menjadi orang Kristen? Tentu kita bisa menjawab, oh karena kita ditebus oleh dari Kristus dan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi bagi orang lain yang tidak bisa menerima segampang itu. Dan kita harus jujur melihat hal ini supaya ketika kita menjadi Kristen, kita benar-benar tahu bahwa sesungguhnya kekristenan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena kekristenan itu sebenarnya bukan agama, tapi cara hidup. Itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Dan memang kalau kita bandingkan sebenarnya, banyak yang dari non-Kristen itu baik, bahkan lebih baik dari orang-orang Kristen. Dan memang fakta kalau kita melihat dunia kekristenan hari ini, terutama di jagat maya, jagat dunia maya, karena dengan adanya COVID banyak orang beralih kepada informasi media sosial dan keterlibatan dengan media sosial sangat tinggi, terutama daerah-daerah yang PSBB itu hampir tiap hari. Dan saya melihat di dunia kekristenan bahwa banyak fakta sebenarnya kekristenan itu bersifat teoritis yang saya lihat. Tetapi kalau jujur itu ateis praktis. Kenapa? Karena berbicara kekristenan itu bukan teori. Berbicara kekristenan sesuatu yang harus nyata dalam kehidupan ini. Saya sangat sedih kalau saudara aktif di media sosial, terutama di link-link yang berkaitan dengan apologetika Kristen, itu saling hujat di sana. Kekristenan dengan agama lain yang menganggap menyerang dan seterusnya. Bahkan juga di dalam kekristenan itu sendiri, oleh karena beda konsep, saling menghujat, mensesat-sesatkan yang lain. Karena prinsip
tentang memahami Allah yang transenden itu, Allah yang sulit dimengerti karena Allah itu roh. Kemudian dia menjadi manusia, imanensi dalam Yesus Kristus. Itu berbagai pandangan. Tetapi ada orang karena pandangannya dirasa lebih benar daripada yang lain, dia mensesatkan. Kemudian terjadi saling puja di situ. Sehingga ini ditonton oleh orang-orang di luar sana yang mengakibatkan apa? Orang jadi skeptis, jadi ragu, bahkan kekristenan ditertawakan. Ini hal yang miris sebenarnya. Dan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada pengakuan iman PBI, itu percaya kepada Allah, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian dalam wujud Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini banyak diperdebatkan juga. Bapak Ibu Saudara yang saya mau sampaikan di sini bahwa luar biasa tentang fakta Allah yang kita sembah kemudian menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Bukan berarti Allah yang roh itu tidak ada menjadi manusia. Muncul Tuhan Yesus, bukan demikian. Dan kita akan melihat bahwa ternyata kalau kita melihat fakta Alkitab, Alkitab itu ditulis dalam kurun waktu 1500 tahun. Dari zaman Nabi Musa di gunung, dari lepas dari Mesir, ya, selama perjalanan di padang gurun, itu sampai di Rasul Yohanes di Pulau Patmos, itu rentangnya 1500 tahun. Dan kalau kita melihat dalam rentang waktu 1500 tahun ada 40 orang kurang lebih penulis Alkitab. Ada latar belakang Nabi, ada raja, ada apalagi imam, ada petani di situ, ada dokter, kalau perjanjian baru Lukas, ada pemungut cukai, ada Matius di situ, ada rasul dalam pengertian Paulus sebagai orang ahli Taurat, macam-macam. Dengan kata lain bahwa seluruh apa yang mereka tuliskan semua tertuju kepada satu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Budaya mereka, latar belakang mereka berbeda karena sangat berbeda. Betapa luar biasa. Tetapi yang menjadi pertanyaan bahwa mengapa kita menjadi Kristen? Bukan karena kita terkumpul dengan doktrin yang walaupun doktrin itu penting, tetapi yang sangat penting adalah terapan, adalah aplikasi ketika kita hidup di luar sana. Apakah kehidupan kita bisa dinikmati oleh orang lain? Itu pertanyaannya. Sehingga saya tidak mau untuk kita banyak berdebat dalam doktrin, walaupun itu penting supaya kita mempunyai pemahaman yang benar tentang pribadi Yesus Kristus. Tetapi yang menjadi pertanyaan implikasinya apa? Tadi yang saya katakan jangan-jangan kita jadi Kristen. Orang bilang Kristen teori, tapi ateis praktis, saling menghujat, saling mencaci maki, saling membenci. Tidak ada sesuatu yang nyata. Padahal kalau kita lihat orang-orang ateis, terutama free thinker di Eropa sana, pernah saya katakan, mereka hidup dengan moral yang tinggi. Tetapi seringkali karena kita dikatakan umat tebusan dari Kristus, kita menjadi subjektif di sana, menjadi ego di sana, karena hak yang istimewa ini, sehingga kita melupakan bahwa ketika keselamatan itu gratis diberikan, ada harga yang harus kita bayar, menjadi seperti Kristus. Dan ini seringkali dilupakan. Dan kekristenan bukan jaminan untuk masuk surga kalau kita tidak hidup sama seperti Kristus hidup. Ini yang sangat penting. Dan oleh karena itu jangan kita menjadi orang yang membela kebenaran, tetapi kita tidak hidup dalam kebenaran itu. Itu akan lolos sana. Sebab Alkitab berkata, kalau kita membaca Matius 5 ayat 20, ini ulang-ulang saya bilang, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat dan orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ini standarnya. Dan oleh karena itu, betapa pertanyaan ini menjadi sangat penting. Mengapa kita menjadi Kristen? Ada dua hal yang saya akan sampaikan. Mungkin kalau kita lihat, ini sepertinya jauh panggang dari api, tetapi sangat luar biasa dahsyat firman Tuhan ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita menjadi Kristen? Ayat yang ke-7a. Di situ firman Tuhan berkata, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Poin yang pertama, mengapa kita menjadi Kristen? Hal yang perlu kita ingat baik-baik, Allah itu atau Allah yang begitu dekat. Boleh bilang sama-sama saya, Allah yang begitu dekat. Saya akan jelaskan kenapa dikatakan Allah yang begitu dekat. Itu satu hal yang harus kita pahami dalam konteks kehidupan kini. Kenapa kita menjadi Kristen? Allah yang begitu dekat. Perhatikan,
Di sini dikatakan ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Kalau kita membaca kalimat ini, itu digambarkan Tuhan itu dalam bentuk fisik, ada rupanya, karena dikatakan ia tempat pengungsian yang dalam waktu kesusahan. Apakah Tuhan itu wujudnya fisik? Kita berbicara dalam konteks perjanjian lama, zaman Nahum. Allah itu roh. Tetapi di zaman Alkitab perjanjian lama, Nahum yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menuliskan kebenaran ini tidak menghilangkan unsur budaya pada waktu itu. Tuhan memakai orang-orang menulis Alkitab untuk menggambarkan tentang siapa dia sesuai dengan kondisi budaya orang pada waktu itu. Nahum ini nabi di Yehuda, itu kurang lebih tahun 675 sampai 597 sebelum Masehi. Jadi sekitar 600 sampai 500 ya, 500 lebih, 600 tahun sebelum Masehi. Itu ada di Yehuda. Dan ketika dia menuliskan ini, orang-orang di sana banyak, terutama di luar orang Yahudi, orang Israel, itu mereka menyembah dewa-dewa. Kepercayaan ini namanya politeisme, banyak dewa atau banyak Tuhan. Dan budaya ini tentu juga masuk dalam pemikiran Yudaisme tentang Tuhan yang digambarkan punya fisik wujud. Karena berbicara dewa-dewa itu dia pasti punya wujud. Kenapa? Karena dewa-dewa itu bisa marah, bisa menghukum. Demikian juga Nahum menggambarkan Tuhan yang menghukum, ya Tuhan yang punya kepribadian, Tuhan yang punya wujud. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara di di ayat yang kedua dan ketiga, di ayat asalnya dikatakan Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Nah, ini namanya Allah dalam penggambaran wujud. Kalau dalam istilah teologi namanya antropomorfisme. Antropo itu artinya manusia, morfe itu artinya bentuk wujud. Berarti digambarkan Allah itu dalam bentuk wujud manusia. Bisa marah, bisa senang, bisa menghukum, dan seterusnya. Dan ini sebenarnya model kepercayaan orang-orang dulu pada waktu itu yang menggambarkan dewa itu seperti itu. Sehingga Tuhan memakai cara ini untuk memperkenalkan pribadinya lewat Nahum dengan cara antropomorfisme juga. Tetapi di sini kita harus melihat bahwa ada satu hal yang sangat luar biasa dari penggambaran ini. Sebab ada satu filsuf dari Yunani namanya Xenophanes. Xenophanes ini dia hidup di Yunani 570 sebelum Masehi, hampir sama dengan zaman Nabi Nahum. Dia orang yang tidak percaya Tuhan sebenarnya. Ya, tetapi karena dia cerdas, dia pintar, dia katakan bahwa Tuhan itu pribadi yang universal. Sehingga dia tidak setuju dengan antropomorfisme tadi, ya, antropomorfisme artinya digambarkan Tuhan punya wujud. Sebab dia berpikir begini. Dia berkata bahwa kalau saja kuda atau lembu atau singa mempunyai tangan dan bisa melukis, ya seperti manusia, dia akan melukiskan atau menggambarkan Tuhan itu dalam wujud kuda. Kalau lembu, dia akan melukiskan Tuhan dalam wujud lembu. Kalau singa akan melukiskan Tuhan dalam wujud singa, karena seperti dirinya. Jadi dia menggambarkan Allah itu seperti wujud mereka masing-masing. Nah, begitu bahasa filosofi dari Xenophanes ini. Sehingga dia tidak setuju dengan penggambaran ini, penggambaran bahwa Tuhan itu punya wujud. Tetapi ini merupakan hal yang sangat baik sebenarnya, bahwa Xenophanes tentunya hidup 570 tahun sebelum Tuhan Yesus. Dan hal ini merupakan satu nubuat ketika Nahum berkata demikian. Kalau kita bandingkan di Nahum pasal yang ke-1 tadi, ayat yang ke-15, dia katakan begini bagian B, rayakanlah hari rayamu hai Yehuda, bayarlah nasabmu, sebab tidak akan ada lagi orang bersila menyerang engkau, ia telah dilenyapkan sama sekali. Pasal 2 ayat yang kedua, sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan cara-caranya. Ini berbicara tentang kedatangan Kristus, Allah yang transenden tadi dalam wujud manusia yang bisa dilihat.
Jadi Xenophanes, orang Yunani tadi, orang pintar, ya apa yang dia katakan itu sebenarnya dia tidak memahami tentang Allah yang transenden akan datang dalam wujud manusia. Ini sangat luar biasa. Memang pandangan Xenophanes ini hampir mirip dengan spiritualitas Jawa kuno. Orang Jawa kuno itu punya menggambarkan Allah itu yang urip, Allah yang maha hidup. Ya, urip itu hidup ya. Nama gue kepala orang Jawa. Ya. Dan penggambaran ini Allah yang universal itu sangat toleran. Sehingga orang Jawa kuno itu mereka sangat terbuka dengan agama-agama lain. Dan singkat cerita, zaman-zaman dulu kan ketika agama lain masuk dari Arab, mereka sangat terbuka dengan itu. Karena mereka terbuka, ternyata agama itu dalam penyebarannya menggunakan kekerasan untuk bisa diterima. Ya, ini sejarah yang bercerita, bukan saya mendiskreditkan. Dan karena kenapa? Kepercayaan mereka seperti itu, sangat toleran. Oleh karena prinsip yang urip, yang maha hidup. Dan sebenarnya ini satu penggambaran tentang Allah yang tidak dikenal, yang digambarkan oleh Nabi Nahum tadi, kemudian direalisasikan nyata 500 tahun kemudian kelahiran Yesus Kristus. Betapa ini sesuatu yang sangat luar biasa, bahwa antropomorfisme dari Nahum ini sangat-sangat dahsyat, sebab Nahum sendiri berarti kesukaan. Dan kalau kita melihat latar belakang penulisan kitab Nahum itu tentang hukuman bagi Niniwe. Sebab Niniwe pada waktu zaman Yunus mereka sudah bertobat, tapi mereka jatuh lagi dalam dosa, bahkan lebih jahat dari sebelumnya. Kalau kita membaca dalam Nahum pasal yang ketiga ayat yang ke-10, di sini kita akan melihat betapa dahsyat dan bejatnya orang-orang Niniwe. Ayat 10 dalam bagian Nahum 3, tetapi dia sendiri pun terpaksa pergi ke dalam pembuangan, terpaksa masuk ke dalam tawanan, bayi-bayi pun diremukan di ujung segala jalan, tentang semua orangnya yang telah mati di bawah budi, dan semua pembesarnya dibelenggu dengan tangan. Mereka sangat kejam. Ada satu referensi yang mengatakan kejaman orang Niniwe. Itu tadi dikatakan bayi-bayi diremukan ya oleh mereka. Itu kalau kejahatan mereka. Ketika melihat misalnya begini, ada kemarin orang hamil ya, yang sudah ada mungkin sudah 7 bulan, 8 bulan, itu mereka buang-buang budi. Artinya macam main judi, spekulasi, baku tahu. Ini yang di dalam kandungan ini laki-laki perempuan. Zaman dulu kan belum ada USG kan. Ya, jadi baku tahu. Misalnya bilang perempuan, kita buktikan. Mereka bunuh ya di rabek rahim itu ya, dipotong, dibunuh supaya dikeluarkan bayinya. Lihat betul enggak laki-laki atau perempuan. Apakah hal ini tidak sangat bejat? Sehingga Tuhan menyampaikan kepada Nahum untuk menghancurkan Niniwe. Hari ini Niniwe sudah hancur oleh ISIS, ya, dihancurkan dengan segala macam peninggalan-peninggalan masa lalu. Hampir sama model-modelnya orang Niniwe masa lalu. Dan saya mengatakan bahwa Nahum dia menggambarkan tentang kedatangan Allah yang transenden tadi, yang tidak dikenal, yang digambarkan dalam wujud manusia. Itu akan menyatakan kasihnya kepada manusia ketika mereka bertobat. Dan sehingga Niniwe juga Nahum dia membuatkan tentang Yehuda kedatangan Kristus untuk menjadi pembebas bagi Yakub atau bagi Israel. Dan ini sangat dahsyat penyingkapan ini, sehingga implikasinya dalam dunia kekristenan kita merupakan hal yang sangat luar biasa. Karena tadi saya katakan bahwa Allah yang begitu dekat, Allah yang transendental, yang tidak bisa kita kenal karena dia roh dan maha besar. Dia menjadi imanensi, artinya tinggal di dalam satu pribadi Kristus dalam wujud manusia, supaya kita kenal siapa Allah. Sehingga Yesus berkata bahwa barang siapa yang telah melihat aku, telah melihat Bapa juga. Betapa luar biasa hal ini, sehingga di dalam kekristenan kita hal ini merupakan satu keunggulan karena Allah yang begitu dekat dengan kita. Yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan saya dan saudara, kenapa hal yang nyata ini tidak menggugah kita di dalam hal ketika kita menghadapi pergumulan atau persoalan? Karena tadi Nahum bilang bahwa ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Saya mengatakan lagi bahwa Allah itu fakta. Ketika dia yang transendental menjadi imanen, artinya dalam rupa manusia, supaya kita kenal siapa Bapa itu fakta. Itu bukan mitos, itu sejarah.
Murid-muridnya para rasul rela mati untuk hal ini karena keyakinan mereka. Saya mengajak kita untuk membandingkan bagaimana supaya kita percaya tentang fakta ini. Kita semua pernah belajar sejarah. Tahu ada namanya Pangeran Diponegoro, ya, di Jawa sana. Ada kuburannya di selatan, di Makassar. Kita percaya ada karena ada buktinya, ada sejarahnya, ada monumennya, ada makamnya. Dan demikian juga tentang perjuangan misalnya Walter Munisi dan saudara-saudara yang berperang melawan penjajah di selatan di Makassar, mati ditembak oleh regu tembak. Kita percaya hal itu kenapa? Karena ada sejarah. Dan kenapa kita tidak harus percaya lebih lagi tentang Alkitab yang membuktikan bahwa Allah yang transenden tadi datang dalam wujud manusia Yesus Kristus yang telah mati disalibkan, bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Dan ketika kita ada dalam dunia ini, dia berkata, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Dia katakan dia Immanuel, Roh Kudus menyertai kita. Amin. Dan inilah harus menjadi pokok perenungan kita bahwa ketika Nahum berkata, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, betapa hal yang sangat-sangat fakta. Bukan lagi Allah yang transenden, bukan lagi Allah yang dalam bentuk antropomorfisme, atau Allah yang dalam wujud manusia, tapi nyata di dalam Yesus Kristus, sehingga ketika dia datang, Tuhan Yesus adalah tempat kita untuk menyampaikan segala keluhan kita. Amin. Dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu nyata. Jadi Allah yang transendental yang tidak kita ketahui, yang kita kenal secara wujud manusia, dia datang dalam wujud manusia dan menyatakan hal ini. Dan oleh karena itu hari ini ketika kita ada dalam masa-masa katakanlah kesusahan, dalam masa-masa pergumulan, dengar baik, dia Allah yang sangat peduli akan kehidupan kita. Amin. Dia Allah yang sangat peduli akan kesusahan kita, sebab dia berkata, marilah kepada aku, ini merupakan satu undangan kepada kita. Kita semua yang letih lesu. Apa yang membuat kita letih lesu? Beratnya beban kehidupan. Beratnya beban kehidupan bukan hanya berbicara tentang kebutuhan ekonomi, bukan hanya berbicara kebutuhan finansial, tapi ketika kita mungkin diperlakukan tidak adil, kita untuk melakukan baik sama orang lain, orang salah mengerti, bahkan orang memfitnah kita, bahkan mungkin kata-kata yang balik tidak mengenakan. Pertanyaan saya, apakah kita bisa menerima hal ini? Seringkali kita malah berniat untuk membalas, untuk juga memberikan pelajaran, tetapi dengan baik. Kalau kita datang kepada Yesus Kristus, dia adalah Allah yang imanen, artinya Tuhan yang tidak kelihatan tadi menjadi imanen dalam Yesus Kristus. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Amin. Ada ayat kita berkata, air matamu ditampung dalam kiribatnya. Betapa luar biasa hal ini. Dan oleh karena itu apapun yang menjadi pergumulan kita, persoalan kita, dengan baik, Allah itu dia begitu dekat dengan saya dan saudara. Amin. Serahkan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan. Bagaimana kita bisa menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan? Tentu kita harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jangan kita curhatkan di medsos. Jangan kita curhatkan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, atau dia mungkin juga orang Kristen tapi tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita malah akan mendapatkan hal-hal yang tidak benar. Dan hari ini kita tahu bahwa ternyata di dalam kekristenan itu punya keistimewaan karena Allah itu begitu dekat dengan kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat yang ke-7b, Nahum pasal yang pertama tadi dikatakan, ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting. Ketika Alkitab berkata, atau di dalam ayat ini berkata, ia mengenal. Kata mengenal ini bukan tahu. Ya, saya dan saudara kenal Presiden Jokowi, tapi Presiden Jokowi tidak mengenal kita. Atau yang singkat saja, kita jemaat ini saling mengenal, tetapi belum tentu kita mengenal secara mendalam. Tetapi kalau saya dan istri saya bilang saya mengenal, itu berarti detail, rinci, mendalam. Kenapa? Kami sudah hidup sama-sama kurang lebih 26 tahun. Dan kata mengenal itulah yang dipakai dalam istilah ini. Ketika dikatakan ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya, kata mengenal ini dari kata yada. Kata yada ini sangat luas artinya.
Artinya seperti hubungan suami istri. Artinya hubungan suami istri itu semua kita saling ketahui, bahkan saling mengenal, entah secara fisik, baik juga secara jiwa. Kita tahu apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Kita tahu karakter jeleknya, karakter baiknya. Kita tahu hal-hal yang sangat rinci di dalam kehidupan pasangan kita. Kenapa? Karena kita sudah hidup bersama begitu lama. Kita sudah saling mengenal. Dan kata inilah yang dipakai oleh Nahum, dikatakan ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dengan kata lain bahwa Allah begitu mengenal kita. Itu poin yang kedua yang saya ingin sampaikan. Allah begitu mengenal saya dan saudara. Kalau dikatakan Allah begitu mengenal kita, berarti itu sangat rinci, sangat detail. Setiap persoalan kita, mulai dari pribadi, rumah tangga, sesuatu yang kita tidak suka, yang kita suka, apa yang kita butuhkan, apa yang menjadi kegalauan kita, kekhawatiran kita, bahkan segala sesuatu yang menjadi pertanyaan kita, yang sesuatu menjadi kerinduan kita, dengan sangat detail Tuhan tahu. Itu kata mengenal. Yang menjadi persoalan, apakah kita juga mengenal Tuhan? Ini yang harus kita pahami yang benar. Kalau kita melihat dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21, tolong dibuka. Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Bukan setiap orang-orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan apa? Dia yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat yang ke-23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, Ternyata daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Garis bawahi kata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kata mengenal di sini itu sejajar dengan kata mengenal tadi, walaupun di dalam bahasa Yunani yang tadi itu bahasa Ibrani, yaga, bahasa Yunani ini ginosko, itu mengenal secara intim, mengenal secara rinci. Jadi jangan kita menganggap bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, bahkan mungkin menjadi hamba Tuhan seperti kami-kami ini, kemudian ada karunia bernubuat, karunia mujizat, kita berdoa orang lain sembuh, kemudian kita merasa diri kita sudah mengenal Tuhan. Tanpa kita melakukan kehendak Tuhan, Alkitab mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Artinya, Tuhan tidak intim dengan kita. Tuhan tidak dekat dengan kita. Dia tidak tahu apa, bukan dia tidak tahu, dia tidak kenal, dia tidak merasakan keintiman kedekatan dengan kita. Sehingga dikatakan penyalahan pembuat kejahatan. Dan ini mengandung arti bahwa menjadi orang Kristen, ketika Allah mengenal kita, kita juga harus dewasa mengenal Allah. Seringkali konsep pemahaman pengenalan Tuhan itu kita kurang memahami dengan benar. Kita seperti orang Israel zaman dulu. Maksudnya bagi orang Israel zaman dulu, nanti ketika ada persoalan baru datang sama Tuhan. Nanti ada pergumulan baru datang kepada Tuhan. Ketika mereka dalam keadaan suka, mereka meninggalkan Tuhan. Bahkan mereka menyembah dewa-dewa lain. Bukan cuma bangsa orang Israel sampai raja, termasuk Salomo sekalipun. Karena sudah hidup sangat makmur, dia bisa menyembah berhala karena pengaruh istri-istrinya dari orang kafir. Dan ini membuktikan bahwa kepercayaan orang-orang Israel zaman dulu kepada Allah yang transenden tadi belum begitu kuat. Karena mereka hanya terfokus kepada pemenuhan jasmani, dijanjikan tentang Kanaan yang penuh dengan air susu dan madu. Mereka belum sampai kepada pemikiran tentang Allah yang berwujud manusia, yaitu Yesus Kristus. Bahkan Yesus Kristus mereka tolak. Tetapi kekristenan hari ini harus berbeda dengan konsep Yudaisme. Karena kekristenan itu harus bayar harga. Sehingga ketika kita mengenal Tuhan, karena Tuhan mengenal kita, maka pengenalan ini bukan hanya mengenal secara tahu tentang pribadi Allah, tapi dipraktikkan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Bukan hanya top down dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas dalam bentuk horizontal. Bagaimana mempraktekkan kita mengenal Allah yang hari ini tidak ada lagi bersama kita karena di surga, tapi dia ada dalam bentuk Roh Kudus yang menyertai saya dan saudara, itu kan tidak kelihatan. Dan untuk bagaimana kita mengatakan kita mengenal Allah secara dekat,
berarti juga kita juga harus mengetahui secara detail, secara rinci apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, sehingga kekristenan hari ini harus horizontal. Sebab ketika Yesus berkata begini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, segenap hatimu, dan dengan segenap akal budimu. Tetapi dikatakan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini sangat luas. Artinya bahwa kita harus mengenal Tuhan juga secara rinci, secara detail. Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini kepekaan yang perlu. Tuhan itu Allah yang memenuhi kebutuhan kita. Tapi seringkali kita kurang peka untuk memahami tentang providensia Allah, bagaimana Allah memenuhi kebutuhan kita. Seringkali kita tidak mengenal bahkan egoisme kita yang selalu terfokus kepada pribadi kita. Kita lupa bahwa Allah itu dia sangat komprehensif, sangat universal kepada siapapun juga. Dan oleh karena itu kepada saya dan saudara yang mengenal Tuhan harus juga mengenal Allah secara rinci, detail apa yang dia mau. Sehingga dalam praktek hidup setiap hari dimanapun kita berada, kepekaan ini kita harus bawa sampai hal yang sangat detail sekalipun. Bapak Ibu Saudara, pembandingnya begini. Seringkali saya melihat ada perbedaan ya orang-orang yang mengerti etika dunia ya malah kalah dengan orang-orang yang punya etika dari Tuhan. Misalnya begini, saya bandingkan saja ya, saya sebagai pendeta, saya juga ada di dunia sekuler, katakanlah sekulernya pengertian juga di dunia pekerjaan rohani. Saya biasa kalau ikut misalnya katakanlah workshop atau apa ya sama-sama dengan orang-orang lain di satu hotel misalnya, itu kalau makan ya otomatis saya karena dari kampung ketika itu begitu, saya lihat luar biasa. Orang langsung dengan misalnya makan di meja itu langsung teratur di antri baku susun ya. Ambil makanan, ambil seadanya, kemudian berjalan lagi dari belakang. Tetapi waktu kami kumpul hamba-hamba Tuhan ya dalam satu wadah berbeda ya, ketika bilang mari makan terus berdoa, yang satu dari utara, satu dari selatan, satu dari belakang langsung logo begini ambil ya, macam-macam. Bahkan biasa kalau ambil karena orang mungkin ambil makanan, di sini ada puding, ada kue diambil satu yang 4 biji, 5 biji, kemudian macam-macam. Di lupa bahwa masih ada orang lain yang membutuhkan juga itu. Di sini saya mengambil satu perenungan bahwa sebenarnya kita kurang peka untuk hal-hal yang detail sekalipun. Kita mengambil, memang kita suka juga makan lebih, tetapi ada orang lain kalau kita lihat itu sekian, harganya ini modelnya ada 30, orang ini ada 30. Berarti kalau cuma satu macam, jangan ambil 2 macam, kan begitu kan? Karena segitu mau sekian orang. Tapi ini tidak sampai ke situ, malah ambil yang sampai 3, 4, sampai datang dari belakang masih ada terus habisnya. Kenapa? Karena kepekaan ini yang kurang. Nah, saya juga melihat biasanya maaf kata di pesta-pesta juga banyak hal seperti ini yang belum kita sampai ke situ. Kita lupa bahwa bukan cuma kita, ada orang lain. Seringkali kita masih seperti orang Israel yang dulu masih kanak-kanak rohani kita, hanya tertuju kepada kebutuhan jasmani kita, hanya tertuju kepada apa yang kita butuh, hanya tertuju kepada apa yang kita mau tanpa melihat orang lain. Kekristenan yang dewasa tidak demikian. Yesus Tuhan mengajarkan bahwa malah lebih lagi musuh dikasihi. Ketika orang mengajak kamu berjalan 1 mil, bahwa dia berjalan 2 mil. Ketika orang meminta kamu baju, kasih dia jubah. Artinya bahwa kekristenan itu dia harus lebih. Ini harus juga masuk di dalam detail rinci dalam kehidupan setiap kita setiap hari dimanapun kita berada. Contoh tadi itu hanya hal-hal yang kecil. Itu akan masuk dalam seluruh sendi kehidupan kita. Berbicara kepekaan ini, kalau kita punya nilai moral seperti Tuhan Yesus Kristus, dan ini harus dipraktikkan. Sehingga arti pengenalan itu bukan Tuhan mengenal kita karena dia tahu kita secara rinci seperti itu, tetapi dalam praktek hidup kita juga harus mengenal secara rinci moralitas Kristus seperti apa, Allah yang berwujud manusia tadi. Amin. Dan ini sangat penting. Kenapa saya katakan ini, bahwa kekristenan kita harus mengalami upgrade, harus naik level, bukan hanya kekristenan yang model dulu-dulu. Artinya selalu Tuhan saya butuh ini, datang pendeta doakan butuh ini, kita demikian lagi. Kita harus berkembang. Kita harus berkembang sehingga dalam kepekaan kita untuk memahami juga kehendak Tuhan seperti apa.
Di dalam jemaat juga harus demikian. Kita harus mengenal apa kebutuhan yang kita harus lakukan, berbicara tentang pekerjaan Tuhan seperti itu. Kita harus peka, kita harus melihat sebab Tuhan itu tidak dalam wujud yang transenden lagi, memang dalam Yesus Kristus, tetapi Yesus sudah naik ke surga. Kita harus ikut teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus yang tertulis dalam Alkitab ini. Saya bersyukur ya di dalam kehidupan berjemaat, saya sudah mulai praktik sejak COVID ini. Kotak persembahan di belakang, nggak taruh di muka lagi. Ya, ini sebenarnya saya mencoba melatih iman kita. Ketika kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, bukan karena supaya dilihat oleh orang lain, bukan karena berbicara karena kita mempunyai sesuatu yang lebih, tapi karena kecintaan kita kepada Tuhan. Tanpa dilihat pun kita bisa memberi. Tanpa dilihat pun kita bisa tahu ini kebutuhan pekerjaan Tuhan. Saya tidak mengatakan ini dengan motivasi ada sesuatu dorongan lain. Nah, saya mengatakan ini karena saya sudah bisa melihat bahwa cara berpikir jemaat sudah mulai berubah. Tapi ini harus perlu dikembangkan. Ini contoh, ini cuma salah satu contoh dalam contoh-contoh yang lain. Nah, sehingga kalau kita memahami hal ini, tentunya ketika Alkitab berkata tadi, ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya, Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Amin. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita di dalam situasi terjepit tanpa ada sesuatu tindakan dari Tuhan. Kalaupun hari ini kita menghadapi banyak persoalan pergumulan, itu cara Allah untuk membentuk iman percaya saya dan saudara. Sebab Alkitab juga berkata, tidak selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Dengar baik. Kalau Tuhan berkata prinsip Allah Immanuel, Dia tidak akan pernah tinggalkan saya dan saudara. Oleh karena itu, apapun yang kita hadapi hari-hari ini dengan baik, dan percayalah, perkataan Kristus ini merupakan satu komitmen. Dia berjanji menyertai saya dan saudara. Kalau hari ini kita belum kena COVID, kita bersyukur. Bersyukur kita jangan karena yang lain sudah meninggal karena COVID, yang lain sudah meninggal karena ini bukan ini. Kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Amin. Kalau masih diberikan kesempatan untuk hidup, maka kita berkarya untuk kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Kalaupun kita dipanggil oleh Tuhan, kita telah memiliki iman yang luar biasa. Tempat kita pasti di langit baru dan bumi baru. Amin. Dan itu harus menjadi keimanan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ketika hari ini saya berkata mengapa kita menjadi Kristen, tentunya mempunyai satu hal yang unggul dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Burung pipit pun juga Tuhan hargai. Nah, coba saya teringat lagi ini, buka Lukas pasal 12. Lukas 12 ayat 6 dan 7. Ya, sama-sama kita akan baca di ayat yang terakhir ini. Lukas 12 ayat 6 dan 7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Ayat yang ke-7. Bahkan rambut kepala pun terhitung semuanya. Perhatikan, sangat detail. Ya. Allah itu kenal kita detail. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih apa? Berharga dari banyak burung pipit. Burung pipit di Israel zaman itu burung dijual, tapi sangat murah harganya. Ada burung yang mahal. Itu burung seperti itu cuma tinggal habis dicabut bulunya, ditusuk, dibuat sate, baru dibakar. Itu sangat murah. Itu makanan orang-orang bawah yang biasa. Itu membandingkan bahwa burung pipit pun juga yang sangat murah, itu Tuhan perhatikan. Apalagi saya dan saudara. Artinya Tuhan itu sangat detail. Saya bersyukur membaca kebenaran ini karena ketika dalam pribadi Yesus Kristus yang Allah transenden tadi menjadi imanen, itu banyak rahasia-rahasia yang dibukakan. Kita bisa lebih punya penggambaran yang nyata tentang penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan seperti contoh salah satu yang kalimat ini, kita lebih berharga daripada banyak burung pipit. Dan oleh karena itu bahwa betapa keimanan kita harusnya tidak akan goyah ketika kita menghadapi persoalan seperti yang kita hadapi hari-hari ini. Sebab Tuhan itu sangat menghargai saya dan saudara. Amin. Dan disitulah poinnya tadi bahwa orang Kristen punya nilai yang unggul. Dan kenapa kita menjadi orang Kristen? Kembali kepada poin pertama tadi, karena Allah begitu dekat dengan kita. Amin. Apakah kau merasakan Allah begitu dekat? Ingatlah,
Dia Allah yang transenden, jadi imanen dalam Yesus Kristus. Ketika kita dalam kesusahan sekalipun, Dia tahu setiap ratapan kita. Dia tahu setiap air mata kita yang menetes karena apa. Dia tahu karena kegalauan hati kita karena apa. Dan Dia mengerti akan hal itu. Dia ada di tengah-tengah kehidupan saya dan saudara. Kemudian yang kedua, Dia Allah yang begitu mengenal kita. Secara detail Dia tahu kita. Bahkan rambut pun juga Dia tahu jumlahnya berapa. Artinya memang Allah Maha Kuasa. Tapi ketika Yesus menceritakan, menggambarkan hal ini, bahwa hal yang sangat detail pun tentang keadaan kita, Dia tahu, Dia kenal. Oleh karena itu pun juga Dia peduli akan persoalan kita. Apapun yang menjadi persoalan kita hari ini, kita punya keunggulan iman karena Allah begitu mengenal kita. Dan biarlah kita pun juga mengenal Allah itu dengan lebih detail melalui kepekaan kita terhadap kehendak Tuhan. Amin. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa seraya kita merefleksikan kehidupan kita, kekristenan kita hari ini. Supaya kita pernah merenung bahwa benarkah kita telah merenungkan kekristenan kita seperti apa? Adakah kekristenan kita sangat bermakna yang kita rasakan atau tidak punya makna seperti orang-orang lain? Tetapi dengan baik, Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan, Allah yang tidak dikenal, kemudian kita kenal dalam Yesus Kristus. Dia Allah yang begitu dekat kepada kita. Dia Allah yang mengenal kita secara rinci. Dan biarlah kita hidup berpegangan kepada Tuhan, tempat pengungsian kita dalam kesusahan. Dan juga Dia mengenal pribadi kita, sehingga kita mengenal pribadinya dan mau melakukan kehendaknya. Haleluya. Akan selalu berarti.
biarlah perenungan kita pada hari ini dalam satu pertanyaan, mengapa kita menjadi Kristen? Kita bisa menjawab dalam kehidupan kita setiap hari, bukan hanya dengan sebuah jawaban oleh karena persetujuan pikiran kita, oleh karena kita sepakat dengan apa yang disampaikan, tapi lebih lagi berimplikasi, dapat diterapkan dalam kehidupan kita, dapat dinikmati oleh siapapun juga dalam kehidupan kita. Dan itulah pertanyaan yang harus kita jawab, sebab Allah begitu dekat dengan kita. Kita mengenal pribadi Allah yang transcendental, yang sulit dikenal oleh karena kemahakuasaan, kemahabesarannya yang adalah Roh. Kita kenal dalam Yesus Kristus. Betapa dekat dengan saya dan saudara. Ketika Injil disampaikan oleh Yesus Kristus, begitu banyak hal-hal yang membangun iman kita, yang menggugah moralitas kita, yang membawa kita harus serupa dengan Kristus, segambar dengan Tuhan kita. Tuhan itu mengenal saya dan saudara secara rinci, secara detail, dan biarlah juga kita mengenal Dia secara detail lewat kepekaan kita akan hidup bersosial, akan hidup berjemaat, akan hidup dimanapun juga kita berada. Sehingga Tuhan mengenal kita, dan ketika Tuhan mengenal kita, Dia tahu setiap kebutuhan kita, persoalan kita, pergumulan kita, bahkan segala apapun yang menjadi kebutuhan yang butuh dicukupkan. Oleh karena itu dapat berserah kepada Tuhan. Mari kita koreksi kehidupan kita. Ketika kekristenan kita hanya sebuah agama, hanya sebuah identitas dalam KTP, kita harus merubah paradigma ini. Kita harus merasakan Tuhan itu begitu dekat dan bisa dinikmati oleh orang lain dengan kehidupan kita yang mempermuliakan nama Tuhan. Seringkali tanpa kita sadar kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Entah itu mungkin kata-kata kita, entah itu mungkin dari sikap gaya kita berbicara, bertindak, bahkan mungkin juga tindakan kita, sikap kita kepada orang lain. Hari ini mari kita berpegangan dengan Kristus yang sangat dahsyat dan luar biasa dalam moralitas itu, dan kita terus mau sempurna supaya kita segambar dengan Kristus dan sempurna seperti Bapa. Itu kerinduan Tuhan Yesus. Karena kita akan mewarisi kerajaan surga. Karena kita akan mewarisi kerajaan yang tanpa akhir dan tanpa batas. Di dalam sukacita bersama Tuhan. Seperti Naum yang artinya kesukaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu selesai disampaikan. Roh Kudus yang akan terus bekerja di hati kami masing-masing untuk menggugah kami, sehingga aplikasinya akan terasa terpraktekkan dalam seluruh sendi kehidupan kami. Kami boleh mengenal Engkau secara dekat, seperti Tuhan dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini semua kami dapat terkecuali, jadikanlah kami orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang dewasa, yang mengenal kehendak-Mu ya Tuhan. Tetapi juga dalam segala sesuatu apapun yang menjadi persoalan kami, Tuhan juga tahu. Dan biarlah hidup kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya.